Hukum ilmu barokahnya yang kami hormati bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, kajian kitab Ruhul Bahiyah insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan, nikmat iman, Islam, jasmani dan rohani. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama berkumpul rutinan malam Isnin kajian Ruhul Bahiyah, teruskan dengan Maulid Al-Zanji wa Tiba'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dengan barokahnya ilmu, barokahnya sholawat. Kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh Allah salihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat ma'assalam semoga Allah surahkan, Allah tambahkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaumul la ilaha illa hu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai bacaan Maulid Al-Zanji bersama tawasul pada pagi ini terus bersalam, doa menuntut ilmu, diteruskan doa i'tikaf. Ridha illa wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli sajdi wa ikram. وإلى حضرة ابن الشيخ عبد القادر الجن، وإلى حضرة الله الشيخ جعفر الجن، وإلى حضرة الأئمة الرحمن التباعي بركاتهم شغلهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا صالحا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan karena Allah Ta'ala. Maulana salli wa sallim iman abada. Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu. Allah
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa akhlasa imanakum wa a'malakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur marilah kita bersama sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita masih dikumpulkan di dalam Masjid Al-Ikhlas yang penuh dengan rahmah ini. Shalawat, salam, barokah semoga tetap tercurah atas panutan kita, kekasih kita semua, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat yang senantiasa mencintai nabinya, senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya dan senantiasa mengikutinya dan mencintainya. Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita yang semua itu adalah karena rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Tanpa hidayah dan taufik Allah kita tidak akan sampai bisa membaca sirah nabawiyah, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah. Jadi semua perkara kita kembalikan kepada Allah. Kita sholat, kita kembalikan semuanya karena karunia Allah. Kita alim, kita tahu ilmu, juga semuanya semata-mata diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan akan menjadi barokah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita niatkan bersolawat, berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan sholawat salam serta keberkahan kepada beliau serta para sahabat, keturunannya dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية اللهم صل عليه إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه اللهم صل عليه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذب النفوس الشيطانية اللهم صل عليه ورجمت رجوم النجرات كل رجم في حال مرقاه اللهم صل عليه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية اللهم صل عليه
واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه اللهم صل عليه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية اللهم صل عليه فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه اللهم صل عليه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع شروان سمكه وسواه اللهم صل عليه. Alhamdulillah, kita sudah sampai wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah. Wa tadallat dan merendah turun ya ilaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-anjumu bintang-bintang az-zuhriyah yang bercahaya yang menyinari. Tuh ya, bintang aja di kelahiran Nabi turun merendah dekat, dia pengen dekat sama Rasulullah. Rasul tahu ini Mambaul Anwar, ini nurun fauqa nur, ini nuril Anwar hadir, sudah nampak di alam nyata, di alam dunia. Senang karena memang pada hakikatnya al-anjum, bintang-bintang, kemudian matahari, apalagi rembulan, semuanya tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka dekat, sampai dalam riwayat diterangkan ada ibu-ibu yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda wiladatihi, ketika dilahirkan di malam itu melihat ini bintangnya turun gede banget ini. Paling berapa hasta lah, berapa kilo lah. Gede seberapa? Segunungan. Bayangin berapa bintang, Pak. Sehingga rumah orang-orang di situ di Mekah bercahaya, Pak. Kenapa? Karena bintang tersebut, ya. Nah, jadi wastanarat binuriha bihadul harami warubah. Ya, dan bersinarlah binuriha sebab cahaya al-anjumuz zuhriyah wihadul harami, tanah rendahnya, dataran rendahnya tanah haram Mekah, warubahu dan tanah dataran tingginya haram, tanah haram, tanah Mekah bercahaya. Jadi udah bercahaya sampai takut jangan-jangan nanti bintangnya pada jatuh. Karena itu terjadi, yang menceritakan itu masyarakat di waktu itu. Dan nggak mungkin satu orang yang bilang, kayak besok nih, besok kan hari Selasa insya Allah ada gerhana ya. Ya nanti yang lihat satu orang apa lebih? Lebih banyak yang lihat fenomena. Ya, baru tahu apa lupa. Kalau nggak sempat sholat gerhana di masjid, ya nggak ada masjid nggak apa-apa, tapi bagusnya bersama di masjid, ya. Badal maghrib waktunya, ya sampai yang kira-kira jam 7-an lah, jelang isya, ya. Oke. Kemudian kita lanjut, wa kharaja ma'hu nurun, wa kharaja dan keluarlah ma'hu berserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada cahaya yang keluar beserta menyertai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari mana? Ya dari jisim Sayyidatuna Aminah. Ya, dari badannya Sayyidina Aminah. Entah dari atas, perut atau yang lain. Adha'at lahu qusur Syamil Qaisariyah, yang dengan sebab nur, ya, ini Nabi keluar disertai dengan nurnya, maka tempat penyimpanan nur pun akan bercahaya. Ya, ayam minyak wangi. Minyak wangi kalau habis, uangnya habis. Masih wangi nggak tempatnya? Masih wangi.
Sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah keluar masih disertai dengan cahaya. Sehingga dengan cahaya tersebut adha'at qusur Syam. Istana-istana di negara Syam itu menjadi bercahaya. Ya. Istana di negeri Syam bercahaya. Irak. Dan kita tahu di antara wali besar di Baghdad baginda Sayyidina Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sana di Baghdad. Al-Qaisariyah yang bersifat Qaisar atau Kaisar. Jadi Kaisar itu gelar untuk raja-raja di Syam. Kaisar. Sehingga dengan cahaya tersebut yang menyertai cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'aha man bi bidhahi Makkah tadaruhu wa marunah. Fara'aha maka bisa melihat qusur Syam. Jadi orang-orang ini bisa melihat istana-istananya di Irak. Ini artinya nanti sebagian negara yang akan mendapatkan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah diutus menjadi seorang Rasul, di antara tempat yang pertama kali atau awal-awalnya adalah negara Syam. Nah. Kemudian Al-Qaisariyah fara'aha man bi bidhahi Makkah, sehingga bisa melihat busur Syam. Al-Qaisariyah man orang bi bidhahi Makkah yang ada di dataran kota Mekah. Apa maksudnya? Daruhu ini mubtada muakhar. Fara'aha mangko ningali ing kusurul Qaisariyah sapa man wong bi bidhahi Makkah kang iku ing dalam dataran kota Mekah, daruhu utawi umahe panggonane man wa maghnahu lan panggonan tetepe. Maksudnya orang yang berada yang mempunyai rumah di kota Mekah ya, wa maghnahu dan bertempat tinggal di sana, ini bisa melihat istana-istananya negara Syam. Ini salah satu mukjizat atau irhas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah. Wan sada'a dan pecah, terbelah al iwanu pendopo. Pendopo berarti tempat raja kalau lagi ada rapat ya. Nah itu para pembesarnya diajak rapat di situ. Itu pendopo. Biasanya pendopo depannya nggak ada pintunya kan? Ya biasa itu pendopo balai desa umpamanya depannya nggak ada pintunya. Biar orang pada tahu juga ya ini pendopo. Pendopo di belakang atau di depan? Di depan. Wan sada al iwanu bil madainil kisrawiyah, di negara-negara al-Kisrawiyah yang bersifat Kisra. Ada kalau tadi Qaisar ada namanya Kisra. Salah satu Kisra ini adalah gelar negara nanti ada diterangkan. Alladzi rafa'a Anusyarwana samkahu wa sawwa. Alladzi yaitu pendopo rafa'a Anusyarwana yang dibangun, yang ditinggikan oleh Raja Kisra Anusyarwan namanya. Ada namanya Raja Anusyarwan. Nanti ada kisah diterangkan bahwa sebagian dari surat yang disampaikan kepada salah satu Raja Kisra ini disobek sehingga negaranya menjadi hancur. Ada yang diberi surat oleh Rasulullah untuk masuk Islam, tidak seperti itu. Ya beda-beda. Alladzi rafa'a Anusyarwan samkahu, yang mana Raja Anusyarwan, Kisra Anusyarwan meninggikan samkahu. Jadi atap dari pendopo itu ditinggikan. Dalam riwayat ada sekitar 100 zirok, berarti sekitar 50 meter. Tinggi nggak Pak? Tingginya? Tinggi atap pendopo? Tinggi nggak? Itu bangunannya kuat banget, hampir nggak ada celah kesalahan sedikit pun. Jadi dalam pembangunan sangat teliti sekali. Ini Raja Kisra. Wasawahu, dan menyempurnakan, memperkuat si Kisra ini akan bangunan atas iwan atau pendopo ini. Dan ternyata terbelah. Kapan?
terbelah karena ditembus cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasaqadha arba'a asyarata min syurufatihil ulwiyah. Wasaqadha dan jatuh, pecah, ya, runtuh. Apa yang runtuh? Arba'a asyarata, 14 min syurufatihil ulwiyah, dari bangunan-bangunan tingginya Iwan Kisra tadi, al-ulwiyah yang tinggi-tinggi. Jadi di kerajaan itu biasanya ada semacam kayak bangunan yang ini ada tembok tinggi ya, di atasnya ada kayak macam menara, atau ini tanda bahwa negara ini negara yang kuat, megah. Jadi ada semacam, bukan tembok, tapi kayak ada hiasan-hiasannya lah ya. Jadi ada kerajaan biasanya di tembok-tembok itu ada yang dicor sampai tinggi banget. Itu di sini diceritakan ada 14, itu semuanya hancur sebagai kebanggaan dari Raja Anushirwan. Wa kusira mulku Kisra li hauli ma asabahu wa arah. Wa kusira dan pecah, hancur, luluh lantak mulku Kisra. Dari Kisrawiyah maknanya sama kaisar atau Kisra. Wa kusira dan pecah, runtuh berantakan mulku Kisra, kerajaan Kisra, li hauli ma asabahu wa arahu, karena kejadian dahsyat yang menimpa mulku Kisra, yang menimpa kerajaan Kisra, wa arahu, dan yang datang kepadanya. Artinya negara yang sangat kuat diantaranya itu negara Kisra ini hancur di saat wiladah, kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah li tulu'i badrihil muniri wa isyraqi muhayya. Wa khamadat dan padam. Padam berarti nggak nyala, ya, nggak nyala. Wa khamadat dan padamlah an-niranu, api atau mulat, apa bahasa Indonesia, mulat-mulat, berkilatnya lah mungkin ya, kilatan dari api-api, al-ma'budatu yang disembah, al-ma'bud artinya yang disembah. Berarti baca la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Al-ma'budatu yang disembah. Jadi di zaman dulu itu ada penyembahan terhadap api. Nah, di mana? Di negara Persia. Al-ma'budatu bil mamaliki, di kerajaan-kerajaan al-farisiyati, Persia. Jadi disembah. Karena apa? Agamanya majusi. Jadi menyembah api. Kenapa bisa padam? Litulu'i badrihil muniri. Api itu bukannya nyala sendiri, Pak. Api itu nyala karena ada yang nyalain. Ada minyak yang ngasih. Kan kalau tiap hari umpamanya nih pakai, bukan PLN ya, pakai minyak umpamanya, dikontrol jam 10, lihat pagi, oh masih ada, kasih lagi biar jangan sampai habis. Bisa 1 tahun nggak padam kan? Bisa nggak? Itu yang ngejaga itu bukan 1-2 orang, Pak, puluhan. Jadi ada tempat-tempat rumah api yang dijaga oleh mereka, ya, yang menjaga api ini untuk bergiliran menyalakan api itu agar tetap bisa disembah. Karena mereka nggak seneng kalau apinya padam. Masa disembah kok padam sih? Jadi mereka nyalain terus. Nah, tetapi ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka lemes, Pak. Nggak ada satupun yang mampu menyalakan api. Itu sebabnya jadi khomadat, jadi Pak Adam, karena lemes, nggak ada kekuatan. Kenapa nggak ada kekuatan? Dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibandingkan atau disebabkan litulu'i badril munir. Litulu'i badrihi, karena terbitnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diumpamakan seperti bulan purnama, ya, bulan purnamanya Nabi, al-munir yang menerangi, wa isyraqi muhayyahu, dan karena bersinarnya, memancarnya, terbitnya muhayyahu, wajah mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ketemu.
Nabi itu nggak melihat cahaya tadi, Pak, nggak melihat api tersebut padam. Bagaimana kalau Nabi melihat? Udah bukan padam lagi, nggak bisa dinyalakan selamanya kayaknya. Paham, Pak? Ini baru cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga isyarat bahwa nanti negara-negara penyembah api pun akan hancur agamanya. Ya, jadi dari kecil sudah ada tanda inilah orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak suka memutolangah ini ya. Yang nulis, mungkin ada yang nulis, dipelajari lagi. Yang punya data, pakai data, buka di Facebooknya, tuh keterangannya begitu. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita Durrul Bahiyah, silakan. Sampai mana terakhir? Wal Mughaladzah sekarang. Masih ada 5 menit, Bang. Sampai mana? Terakhir Najis ya? Mughaladzah. Sekarang. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Wal mughalladzatu najis mughalladzah. Jadi kemarin dibahas najis mukhafafah. Apa najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah air seni bocah yang belum makan kecuali susu dan belum sampai usia 2 tahun. Cara mensucikannya, dipercikan air ke atasnya, ke tempat itu, bukan ke najisnya, tapi ke tempat yang kena najis. Setelah najisnya ini udah diperes dulu, ya, atau sudah kering lah gitulah, walaupun nggak begitu kering ya. Nah, kemudian yang kedua, wal mughalladzatu najis mughalladzah. Najasatul kalbi adalah najisnya kalb. Adalah najis. Kalb itu dog, ya, anjing ya. Wal khinziri, Wal khinziri, dan babi. dan babi. Wa far'i ahadihima, Wa far'u ahadihima, dan keturunan salah satu dari keduanya. dan keturunan salah satu dari keduanya. Nah, jadi najis mughalladzah itu najis yang ada pada kalb. Artinya bagian tubuh anjing semuanya adalah najis mughalladzah, ya. Walaupun dikisahkan dalam hadis jilatan anjing, padahal jilatan itu kalau air liur itu masih kita belum begitu takut ya, belum begitu jijik lah. Tapi kalau udah mulai pipis, kita hindari juga, punya sendiri. Artinya yang sekecil apapun berupa jilatan anjing, apalagi bulunya, dagingnya, tulangnya, keringatnya, pipisnya, kotorannya, semua najis mughalladzah, ya. Wal khinziri, dan juga babi juga sama. Wa far'i ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya, walaupun dengan hewan yang suci kayak kambing dengan anjing, babi dengan sapi umpamanya, maka semuanya itu menjadi najis mughalladzah, atau kalab dan khinzir. Kemudian itu menjadi najis mughalladzah, ya. Paham ya, Pak ya? Ya. Nah, kalau kita melihat ini, saya mohon kita jangan GR, Pak ya. Jangan GR kalau kita jadi manusia. Ya. Kita sehebat apapun, semua dosa yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Hewan-hewan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia najis, walaupun najis mughalladzah. Jadi jangan merasa lebih mulia daripada itu. Paham? Kalau najisnya kalb wal khinzir berat cara mensucikannya. Agama itu membawa bukan hanya zahir, tapi membawa
batin. Maaf, najis ucapan yang kita ucapkan untuk menyakiti teman kita bisa nggak disucikan sama debu, Pak? Bisa. Janji yang kita buat, kita ingkari, bisa nggak disucikan dengan air? Nggak bisa. Itu lebih membahayakan daripada air liur anjing. Makanya kita jangan merasa hebat kita nih, bisa masuk masjid, ya sholat, ya bersyukur. Tapi wala tuzakku anfusakum, jangan merasa sok suci. Paham Pak ya? Pernah dengar cerita kisahnya anjing masuk surga? Anjing ashabul kahfi. Udah dijamin itu Pak. Dijamin. Bapak-bapak dijamin nggak kira-kira orang? Dijamin nggak masuk surga? Nggak ada dijamin. Takut nggak mesti nyakit? Najis mukhaladhah ma'nawiyah yang ada pada lisan kita itu Masya Allah hanya bisa diampuni, hanya bisa disucikan di mana? Di neraka. Mau Pak? Mau? Jangan mau disucikan di neraka. Sekarang kita perbaiki, kita sucikan. Jaga ucapan kita, ya, yang menyakiti orang, jangan sampai. Takutnya orangnya nggak ridho, akhirnya menuntut di akhirat. Mestinya kita sudah masuk surga, masih ada satu dosa yang kita lakukan dengan mulut kita. Saya nanya Pak, kalau orang di umatnya ini orang baik, dia soleh, rajin ibadah, ngaji dan sebagainya, dia sudah ditetapkan masuk surga. Tapi masih ada dosa. Kira-kira bisa masuk surga nggak Pak? Harus di mana? Harus disiksa dulu. Apanya yang disiksa? Mulut? Apa mau dimutilasi dulu? Ini mulutnya ditaruh di neraka dulu. Yang lain masuk surga, badannya, hidungnya semuanya. Begitu. Ini semuanya dimasukin dalam neraka. Tapi yang disiksa mulutnya. Makanya jangan sampai tertinggal. Harus suci semua. Inilah kita pentingnya ngaji akhlak, agar kita nggak terlalu pede, nggak ujub bahwa kita juga ada kemungkinan. Walaupun kita rajin ibadah, masih banyak dosa, apalagi dosa dilakukan oleh kita yang menurut kita udah biasa, kita ngomongin orang, ngejelekin orang, masih ada riba dan sebagainya, itu lebih mughallal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tentang najis mughallal. Wala yadhuru, silakan. Dan tidaklah menjadi suci mahalluha, tempat najis mughalladhah, illa bi ghaslihi, kecuali dengan membasuhnya. Membasuhnya nyaknya kembali kepada mahal. Wala yatuhurulan ora dadi suci apa mahalluha panggonane najis mughalladhah illa bi ghasli angin kelawan basuh mahalluha, ya. Sab'a marratin, 7 kali. Ihdahunna, yang salah satunya, maksudnya salah satu dari 7 kali basuhan tersebut, ya. Mamzujatun, harus dicampur biturabi, dengan debu, at-tahuri, yang suci lagi mensucikan. Maksudnya turab, debu yang bisa dipakai untuk tayamum, bukan debu karena dekat kandang ayam banyak kotoran kecampur, bukan pula dicampur sama apa bedak nggak bisa, sama susu ini apa sama apalah ya, serbuk apa mededek dedak ya, campur air nggak bisa, harus dengan apa, dengan debu. Sama kita akan berhenti riba, kita akan berhenti memfitnah kalau mulut kita dicampur dengan tanah. Diam nggak jadinya? Maksudnya kalau kita ingat nanti mulut kita diciumkan kemana? Karena dikubur, ya, kita bisa ngerem gitu. Masya Allah. Jadi ini ngajinya fikih dan tasawuf, ya. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Jadi caranya begitu ya, 7 kali disiram. Tapi syaratnya itu kalau najisnya itu maaf berupa kotoran yang padat, itu kotorannya udah hilang dulu Pak. Umpamanya ya, di batu yang biasa kita nongkrong ngopi, umpamanya itu ada anjing di situ, di situ, ini udah hilang dulu nih, ya, dibasuh sampai hilang baru guyur di 7 kali, 1, 2, 3, 4, gak susah, 5, 6, habis itu dikubur, dikasih tanah, bisa pakai gayung, gayungnya dikasih air, masukin tanah atau debu, blok kayak bikin kopi secangkir hikmat tuh, kablok, tuh udah di situ ya. Boleh yang terakhir, boleh yang pertama, kedua silakan, yang penting campur. Harus sampai butak, iya. Jadi jangan sampai jernih, itu airnya harus butak dulu. Nah, ini cara mensucikan najis, tempat yang terkena najis mughal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, panca indera kita, anggota tubuh kita, menjaga hati kita agar jangan mengeluarkan najis, dosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salama wal afiyah wasyihah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.